Ya, selamat berjumpa di Kontekstua Bible Reading. Pagi ini kita sampai kejadian pasal 37. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Manfaat kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing dombanya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau suruh kepada mereka. Saat Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lalu kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir.
Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah Maidah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kapung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan bergabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya, kitab Kejadian kita mendapatkan data dari pasal 12 sampai pasal 50. Ada tokoh-tokoh yang diceritakan. Yang pertama Abraham dan keturunannya Ishak. Tokoh berikutnya adalah Yakub. Di pasal 37 sampai 50 kita dapat data bahwa ini keturunan Yakub yang 12. Ternyata ada satu tokoh yang melebihi dari saudara-saudara yang lain yang diceritakan di sini, yaitu Yusuf. Nah, kitab Kejadian banyak narasi yang menunjukkan antara yang baik, yang taat Tuhan dengan yang jahat. Dan di dalam kisah Yusuf ini kita melihat satu kontras yang mana ada di dalam ketaatan pada Tuhan, yang lain pada yang jahat. Dan kita melihat satu keturunan Yakub yang ditonjolkan, yaitu Yusuf. Data yang kita lihat di sini, Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan data berikutnya, Yusuf ini berumur 17 tahun, yang masih muda. Dari data ini terlihat bahwa umur 17 tahun biasanya orang itu akan menentukan masa depan, menentukan jalan hidup, memilih mana yang harus dilakukan. Tujuan hidupnya harus jelas, cita-citanya jelas, ke depan apa yang akan terjadi, itu yang akan diharapkan. Dan kita melihat ternyata Yusuf yang berumur 17 ini, dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Mimpi yang terkenal, yaitu visi yang dari Tuhan. Dan inilah satu contoh yang baik bagi kita sekarang ini, bagi anak-anak muda yang umur 17 ke atas, selalu mulai hidup ini dari visi Allah. Bukan cita-cita pribadi, keinginan pribadi, harapan pribadi, tapi biarlah dia melakukan di dalam tujuan hidupnya itu, apa yang Allah rencanakan bagi saya, apa visi Allah bagi saya. Ini yang ada pada Yusuf, dan itu hal yang penting. Pertanyaan berikutnya, mengapa Yusuf bisa mendapatkan mimpi? Tentu kasih karunia Tuhan, dan dia memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa dengan relasi yang baik, taat kepada Tuhan, maka Yusuf ini mendapatkan mimpi yang dari Allah. Maka dia ceritakan pada saudara-saudaranya mimpi itu, dan kita bisa melihat apa yang diceritakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tampak dalam mimpi itu, waktu dia di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri.
Kemudian datang bekas-bekas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada bekasku. Dan mimpi yang kedua disampaikan juga pada seluruh keluarganya, yaitu mimpi itu dia katakan tampak matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Jelas ada jumlah 11 bintang. Berarti saudara-saudaranya yang lain 11 itu sujud menyembah kepadaku. Dari tafsiran ini kita mendapatkan data bahwa ternyata saudara-saudaranya dan bapak ibunya pun menafsir mimpi Yusuf ini dengan tepat, ya, tidak meleset. Tafsirannya saudara-saudara katakan, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Jadi waktu bekas-bekas itu menyembah bekasnya Yusuf, saudara-saudaranya langsung tahu, ini berarti kamu akan jadi raja. Apakah kamu akan menjadi raja? Lalu pada waktu cerita kepada keluarganya, orang tuanya pun dia menafsir dengan tepat juga. Masakan ayah dan saudara-saudaranya ini, ibunya menyembah pada Yusuf. Ini tafsiran ini, ya, jelas ini benar. Mengapa benar? Nah, kita akan melihat pada waktu Yusuf mendapat mimpi itu, apakah Yusuf tahu bahwa artinya yang dia dapat mimpi itu, bahwa akhirnya bapak ibunya, saudara-saudaranya menyembah pada Yusuf? Ini menjadi penafsiran yang seringkali ada impactnya. Apakah Yusuf ini sombong kalau dia mendapatkan mimpi, dapatkan visi dari Allah? Dia kalau diceritakan, berarti kalau dia ceritakan dia akan jadi raja, bisa ini cerita yang sombong. Kalau itu sombong, maka wajar kalau nanti saudara-saudaranya itu membenci karena dia ceritakan itu. Tapi kalau dia tahu bahwa nanti akhirnya bahwa Yusuf akan menjadi raja, maka kita bisa melihat bahwa dalam hal ini Yusuf berfungsi sebagai nabi. Dia sudah menyampaikan terlebih dahulu nubuat mimpi yang dari Allah, sampai akhirnya saya akan jadi apa dan saudara-saudaranya bagaimana, bapak ibunya nanti bagaimana. Dia sampaikan sebagai nubuatan yang dari Allah. Maka semestinya kalau saudara, bapak ibunya semua tahu bahwa Yusuf ini dipakai Tuhan untuk memberikan satu nubuat, mengapa harus membenci? Dan ini yang sering terjadi. Kalau ada orang dapat visi yang dari Tuhan, yang menyinggung orang lain, seringkali malah dibenci. Tapi kalau itu benar, nubuatan yang dari Allah, penglihatan yang dari Allah, mestinya saudara-saudaranya tunduk, taat pada yang dari Tuhan. Maka semuanya akan berjalan dengan damai dan semuanya akan menjadi hal yang indah. Dan ini data yang ada, ternyata respon dari saudara-saudaranya dikatakan di sini semakin membenci Yusuf karena mimpi itu. Sebelumnya saudara-saudaranya sudah membenci Yusuf karena yang pertama, Yusuf seringkali menceritakan pada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dari sini kita bisa melihat apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf jahat. Yang kedua, karena Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Jadi orang tua yang seringkali pilih kasih kadang-kadang justru berakibat membuat konflik di antara anak.
mestinya semua dikasih, yaitu aman. Tapi faktanya Yusuf lebih dikasih, lebih dekat dengan Yakub karena dia lahir di mana Rahel menanti sudah puluhan tahun belum punya anak, dan ini dia dapat anak. Kita bisa melihat itu, dan bagaimana respon saudara-saudaranya setelah dapat mimpi Yusuf ini dijelaskan, semakin membenci. Kebencian membuahkan niat yang jahat. Dan pada waktu Yusuf disuruh Yakub mengunjungi saudara-saudaranya di ladang di Dotan, Yusuf pun taat. Dia dengan tulus untuk mengunjungi dan membawakan yang diberikan untuk saudara-saudaranya, dan ternyata respon saudara-saudaranya sudah sepakat membuat satu strategi untuk membunuh Yusuf. Tapi Ruben mengatakan, jangan tumpahkan darah, lemparkan saja ke sumur yang kering. Dan ternyata Ruben ingin menyelamatkan Yusuf, tetapi waktu ia kembali, Yehuda katakan, sudah dijual sajalah. Yusuf ini dijual kepada saudagar Midian, dan dia dijual 20 sikal ini sampai ke rumah Potifar. Di pasal 37 Yusuf sampai ke rumah Potifar, dan Yakub diberi laporan bahwa Yusuf dimangsa oleh binatang buas. Ini lihat jubahnya, dan ternyata Yakub berkabung berhari-hari dan sangat sedih, tidak mau dihibur. Dan ini mengatakan, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Dan narasi ini kita bisa melihat bahwa amanatnya jelas. Allah merencanakan orang pilihannya yang mendapat kasih karunia melalui visi itu. Dan kalau Allah sudah memberikan visi dan rencananya, kalau dia tetap ada berjalan pada visi itu, sekalipun saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf dan katakan, coba kalau dibunuh, bagaimana mimpi itu akan terjadi? Memang benar, kalau Yusuf ini dibunuh, mimpinya tidak akan terjadi. Tapi persoalannya, Allah menyertai orang yang sudah mendapat visi itu, dan mereka yang menjahati pun tidak akan bisa menghalangi rencana Allah. Ternyata dia ingin membunuh pun dia gagal. Siapa yang menggagalkan? Ya, ada Yehuda memberi nasihat, ada Ruben, tetapi di atas semuanya itu Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan punya rencana yang indah sehingga semuanya akan tergenapi. Kita akan bisa melihat sampai pasal 50 bagaimana akhirnya. Tapi biarlah kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah saya mengetahui rencana Allah dalam hidup ini? Apakah saudara sudah memiliki visi yang dari Allah? Biarlah kita berjalan di dalam rencana dan kehendaknya, dan itu pasti yang terbaik dan mulia. Bagaimana ketaatan saya melakukan ini, visi Allah ini? Jika menghadapi tantangan, menghadapi kebencian, menghadapi yang menghalangi, tapi biarlah kita tetap taat pada visi itu, maka nama Tuhan dipermuliakan. Saudara mendapat berkat yang luar biasa. Amin. Ya, kita akan menyanyikan lagu Dari Semula. Kita percaya bahwa setiap kita dari semula direncanakan oleh Tuhan, dan Tuhan punya visi secara umum maupun pribadi buat setiap kita. Dari semula telah kau
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dengan iman, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang tak dapat buat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dengan iman, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Aku bersyukur rencana-Mu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Aku bersyukur Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Aku bersyukur untuk setiap visi umum dan visi pribadi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kami boleh memahami, kami boleh menghidupi panggilan Tuhan melalui visi yang Tuhan sudah berikan, supaya dalam hidup ini kami tidak kehilangan arah, tapi kami dituntut oleh visi ilahi untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, untuk memuridkan mereka, dan hidup kami adalah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami tetap semangat, supaya kami Tuhan terus memandang ke depan, fokus pada panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena segala kebaikan Tuhan bekerja atas kami.